إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mudah-mudahan dengan membacakan surah Al-Fatihah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hadiahkan pahala surah Al-Fatihah yang kita bacakan kepada orang-orang tua kita yang telah tiada, dan kita hadiahkan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di dalam kuburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan mereka, khususnya orang-orang terdekat kita. Dan kemudian kita yang masih hidup ini mudah-mudahan dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga kita mati dalam keadaan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang, masih memberikan kita waktu yang lapang, masih memberikan kita tenaga yang kuat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya ibadah kita yang kita bangga-banggakan jikalau kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di akhirat kelak, karena beliaulah kita bisa mengenal Islam lebih dalam, karena beliaulah umat manusia ini bagus akhlaknya, karena beliaulah umat manusia mengenal yang namanya adab. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu, sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki adab. Emang kenapa dengan adab manusia? Sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab itu sangat minim, sangat tidak ada. Karena pada waktu itu orang-orang masih memakai hukum riba. Siapa yang kuat, ia yang berkuasa. Siapa yang kuat, ia yang akan menghancurkan siapapun yang melawannya. Tapi sekarang alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, kita sudah memiliki hak asasi manusia. Rasulullah SAW memang betul-betul membawa keselamatan. Dulu banyak orang-orang ketika ia melahirkan anak perempuan itu adalah aib. Dulu perempuan itu kalau lahir dikubur hidup-hidup. Tapi dengan kedatangan baginda Rasulullah SAW, wanita dimuliakan. Bersyukur kita sebagai seorang wanita dengan cara mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah SAW, khususnya kepada kaum wanita. Rasulullah SAW dan Al-Quran memerintahkan untuk menutup aurat. Kita menutup aurat bukan hanya di masjid. Kadang-kadang, mohon maaf, ada juga ini kadang-kadang
para ibu-ibu, dia memang kalau sholat menutup aurat, tapi pas menyapu sampah di halaman rumah pakai daster aja dia, tak pakai jilbab. Kan sia-sia apa yang telah kita lakukan. Yang boleh menampak aurat kita cuma mahram kita. Ini saya pengalaman karena saya perhatikan di kampung sana sebelah kan, wirid, masya Allah penampilannya kayak ustazah, tapi pas sudah ke rumah pakai daster aja, nyapu di belakang rumah, nyapu di depan rumah. Padahal yang lalu lalang di jalan itu kan banyak orang, laki-laki lewat, anak remaja lewat. Jadi oleh karena itu sebaiknya kita menutup aurat ketika keluar dari rumah. Memang kadang-kadang alasan orang itu panas, ada yang bilang panas, ataupun agak susah bergerak. Kalau misalnya kita bayang-bayangkan panas karena pakai jilbab itu masih sedikit, masih nggak ada bandingnya, nggak sebanding dengan panasnya di padang mahsyar nanti. Keringat kita bisa menenggelamkan kita. Kalau berkeringat gara-gara pakai jilbab masih membasahi pakaian kita, itu punya kepala basah, nggak basah kali. Oleh karena itu khususnya kepada kaum wanita, setidaknya menghargai perjuangan Rasulullah SAW. Dan umumnya kepada kita semua, dimanapun kita berada, kita hendaklah menutup aurat. Hadir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan membahas tentang kata MC kita tadi, persaudaraan. Ya, tentang persaudaraan. Minggu semalam saya pernah ucapkan bahwasanya kita akan membahas tentang memaknai sholat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Insyaallah besok lah. Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa kan? Pada ini kita akan membahas tentang persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita bersaudara, kita semua bersaudara secara Islam, seiman. Kadang-kadang kalau misalnya ada kesamaan, kita menjadi senang itu biasanya. Misalnya saya marga Harahap, kemudian juga istilah apa namanya? Umpamanya saya marga Harahap, kemudian saya jumpa di masjid ini yang marga juga Harahap, pasti karena ada kesamaan itu menjadi bakal lebih dekat kalau ngobrol, karena ada kesamaan. Tapi yang sering kita lupa bahwasanya kita sama-sama Muslim. Masaan gara-gara sama marga, sama-sama bisa bahasa Mandailing jadi dekat. Tapi tanpa kita sadari, kita juga sama-sama umat Islam, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita sudah beriman, berarti semua orang-orang yang beriman kita jumpai harus kita ramah, harus kita dekat, karena ada kesamaan. Kemudian fa aslihu baina akhawaykum, maka saling memperbaikilah di antara persaudaraan kalian itu. Begitu kata Quran, begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kita sama-sama beriman dan orang beriman adalah bersaudara, maka saling memperbaiki, saling kasih nasihat. Wa tawassaw bis sabr
wa tawasau bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau misalnya di antara kita yang hadir di masjid ini masih ada berselisih dengan saudaranya, berselisih anak dengan orang tuanya, berselisih abang dengan kakaknya, berselisih kakaknya dengan adiknya, ataupun berselisih sesama tetangga, maka faslihu, maka kita damaikan, maka kita baikkan lagi hubungan itu, la'allakum turhamun, kata Allah, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak itu di antara kita bertetangga yang enggak akur gitu. Karena sifat-sifat manusia ini berbeda-beda memang. Kalau kita enggak bisa memaafkan, payah jadi. Ataupun kalau kita enggak sanggup atau enggak pede minta maaf, payah juga ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Masa kita yang enggak punya apa-apa, yang kecil di hadapan Allah, tak mau memaafkan saudara kita? Ataupun kita enggak pede minta maaf duluan. Nah, ini enggak boleh. Kalau misalnya kita lagi berselisih, lagi rusak hubungannya, berusahalah. Kalau misalnya jikalau orang lain punya salah sama kita, segeralah maafkan. Kemudian kalau misalnya kita punya salah sama orang lain, segera kita minta maaf. Selagi masih hidup di dunia, jangan sampai urusannya nanti di akhirat. Kalau sudah di akhirat, Masya Allah, kebaikan kita yang pernah kita lakukan, tapi kita zalim sama orang, tapi kita jahat sama orang, maka kebaikan kita bakal diambil orang yang kita zalim, bakal diberikan sama orang yang kita zalim. Oleh karena itu, hari ini jangan lagi ada perselisihan di antara kita. Jangan lagi ada perselisihan di antara umat Islam. Bertetangga, satu desa, satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten, hendaknya menjaga hubungan agar tetap baik. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita suka menceritakan keburukan orang lain, padahal yang sedang kita ceritakan itu adalah saudara kita seiman. Menceritakan keburukan orang yang tidak seiman dengan kita saja nggak boleh, apalagi menceritakan keburukan saudara kita sesama muslim. Kalau misalnya mau menasihati, datang, jumpai. Kita di sini desa apa namanya? Dusun Purba 2. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang berselisih, yang tidak baikan, maka perlu juga sebenarnya pemimpin yang baik. Kalau misalnya dia mendamaikan, lebih mantap. Kita bertetangga, satu kampung, satu desa, satu dusun kan? Ada orang yang berselisih di kampung, di desa kita itu, di dusun kita. Maka usaha kita itu agar orang yang berselisih tadi baikan lagi. Itu tanggung jawab kita bersama. Kalau kita diam, berarti kita membiarkan kemungkaran, berarti kita membiarkan keburukan. Kalau kita membiarkan keburukan, berarti kita sudah melanggar ta'muruna bil ma'ruf, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik. Kenapa hari ini saya bahas tentang persaudaraan? Semalam kita membahas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hablum minallah. Apakah cukup hubungan kita hanya baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak cukup. Harus hablum minallah.
minan nas. Kalau kita misalnya punya salah sama manusia, apakah kita bisa minta maaf kepada Allah? Tidak. Ya. Kita harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Kalau dia tidak memaafkan, di akhirat pembalasan. Tapi kalau misalnya kita sudah memang betul-betul berusaha meminta maaf, tapi dia juga tidak mau memaafkan, Masya Allah, dia pun bakal mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak memiliki sifat pemaaf. Kalau misalnya sudah minta maaf kita dicuekin, berusaha kita minta maaf lagi, maka jalan akhirnya adalah banyak-banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita punya dosa sama Allah, kita bisa beristighfar dan Allah Maha Pengampun. Tapi kalau urusannya dengan manusia, harus diselesaikan dengan manusia itu. Gak bisa kita sama Allah, harus sama orangnya itu. Kalau misalnya kita tidak minta maaf, maka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim la yadkhulunal jannah, ya, la yadkhulul jannah. Orang-orang yang memutuskan hubungan baik, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW perintahkan afsus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham tadkhulul jannata bisalam, dan sambunglah tali silaturahim. Berarti kalau misalnya sambunglah, kalau kita lihat kata-katanya berarti yang harus disambung adalah putus. Nah, kalau misalnya di kalimatnya itu sambunglah, kata perintah, gak mungkin kan saya suruh tali yang gak putus disambung. Karena kebanyakan kita pikir silaturahim itu menyambung tali silaturahim itu cuman dengan saudara-saudara kita yang tidak rusak. Kadang kita datang ke tempat saudara kita, tapi hubungan kita memang bagus. Itu bukan namanya menyambung, karena belum putus. Yang perlu disambung itu yang kita sudah berantakan, sudah nggak pernah cakapan, yang dulunya sering cakapan tiba-tiba karena ada gesekan sedikit, karena ada masalah, jadi renggang hubungannya. Nah, ini yang perlu disatukan balik, ini yang perlu disambung agar kita mendapatkan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaum min qaum. Tidak boleh kita mengejek satu kaum. Tidak boleh kita kaum A mengejek kaum B, tidak boleh. Atau kaum B mengejek kaum A, tidak boleh. Baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, wala tanabazu bil alqab. Dan kita tidak boleh memanggil saudara kita itu dengan gelar yang dia tidak suka. Misalnya namanya Abdul Rahim, tapi dipanggil orang Ucok, Udin. Tapi dia tidak suka dengan panggilan itu, karena itu panggilan yang jelek, ataupun panggilan yang lain lah. Kadang-kadang karena sesuatu yang terjadi pada dirinya, bisa kita itu bikin namanya sendiri, entah mukanya jelek itu kan, ataupun giginya agak maju ke depan, kita bilang boneng gitu. Ini kan alqab namanya, mengejek dengan panggilan yang tidak bagus. Mungkin dia merasa sakit hati. Makanya kalau misalnya kita memanggil saudara kita, panggillah namanya, karena sudah diberi orang tuanya namanya. Yang
yang bagus. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita punya anak, kita kasih nama anak kita Abdul Wahab. Tiba-tiba dipanggil orang anak kita, misalnya badan dia agak gemuk lah, dipanggil orang dia lembu, kata orang, kan sakit hati kita, ya kan, nggak enak. Atau dibilang orang lagi, nggak lagi namanya bilang orang Dut, kata orang Dut, kadang-kadang orang suka itu Dut, mana Dut, padahal ada namanya cantik Abdul Wahab, ataupun namanya Nisa, Khairun Nisa, tapi karena gara-gara dia boneng dipanggil orang boneng. Astagfirullah, tak boleh. Kalau ada orang yang kayak gitu, berarti dia telah zalim sama saudaranya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah katsiran minadh-dhanni, dari berburuk sangka. Berburuk sangka ini kadang-kadang kita suka juga ya, berprasangka buruk, atau bilang juga dengan suuzon. Kita tak boleh suuzon. Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah husnuzon. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya, tak boleh kita negative thinking. Yang boleh adalah positive thinking. Dalam bahasa Indonesianya, tak boleh kita berpikiran buruk sama orang lain. Tak boleh kita sangka orang yang jahat-jahat, yang tak baik. Apalagi kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu berburuk sangka kepada Allah? Misalnya kita mendapat ujian ini, mendapatkan cobaan, hilang duit kita misalnya. Lalu kita mengeluh, ya Allah, kenapa lah kau hilangkan duitku? Ya, aku udah nggak ada duit lagi. Seharusnya sebaiknya adalah, ya Allah, gantilah uangku yang hilang dengan yang lebih baik. Kalau kita sudah menyalah-nyalahkan Allah, itu namanya berburuk sangka sama Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah bagaimana prasangka hamba. Kalau misalnya kita berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, maka prasangka itu kan kembali kepada kita. Tapi kalau misalnya kita berprasangka buruk, maka keburukan itu bakal terjadi juga sama kita. Maka hari ini kita mulai untuk berlatih pelan-pelan untuk menjaga prasangka kita. Kalau kita mau prasangka buruk sama orang dikit, langsung istighfar, ucapkan astagfirullah, bahwasanya berprasangka buruk itu tidak boleh dan berdosa. Kemudian Allah lanjutkan lagi, atuhibbuna an ya'kula lahma akhi maita fakarihtumuh. Kalau misalnya kita mengejek-ngejek orang lain, mengadu domba orang lain, itu sama kita dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ada di sini yang kita mau makan bangkai kambing misalnya, bangkai bau, bangkai lembu. Tapi kalau bangkai ikan nggak apa-apa ya Pak, Bu. Kalau bangkai ikan boleh. Bagaimana kalau misalnya kita jumpa bangkai apa misalnya, bangkai kambing? Apakah kita masih mau makan? Udah kita jumpai bangkai itu bau, ada yang mau makan bangkai? Tidak ada. Bangkai kambing aja busuk, apalagi bangkai manusia. Kambing yang cuma makan rumput bisa bau. Manusia segala macam ini makan, jengkol, petai. Makanya manusia itu dikubur dia biar nggak bau. Coba bayangkan kalau misalnya setiap manusia mati nggak dikubur, bau apa dunia ini?
Masya Allah. Mungkin nggak ada orang yang mau hidup lagi gara-gara bau. Beberapa hari aja, misalnya mayat itu belum dikubur, pasti bau ya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin menghina orang lain, menjelekkan orang lain, ingat bahwasanya itu sama dengan memakan bangkai, sedangkan kita jijik, sedangkan kita nggak mau makan bangkai. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari kaum wanita dan kaum laki-laki. Min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian laki-laki, kami ciptakan kalian perempuan. Lita'arafu, agar saling mengenal sesama umat manusia. Oleh karena itu, siapapun yang hadir di hadapan kita, siapapun yang kita jumpai, orang baru atau orang lama, maka sikap kita harus bagus. Dan Allah ciptakan kita berbeda-beda, itu adalah rahmat. Ada orang Mandailing, ada orang Melayu, ya kan? Lebih luasnya lagi ada Indonesia, ada Amerika, ada Cina, ada Malaysia. Jadi perbedaan-perbedaan negara ini pun, perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan khas, itu adalah rahmat, agar supaya kita mengambil pelajaran dari setiap perbedaan. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan untuk saling mengenal dan kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat pesan saya ini. Jikalau orang lain berbuat buruk kepada kita, tak masalah, asalkan jangan kita yang berbuat buruk kepada kita. Ya. Dan kemudian kita, kalau kita berbuat amal soleh, tak boleh kita merasa paling baik. Dan kita tidak boleh menjudge orang paling buruk, tak boleh. Karena sebaik-baiknya manusia pasti ada buruknya. Jadi kita tarik ke diri kita sendiri nih. Kata yang pertama ini, sebaik-baiknya manusia pasti ada buruknya. Kalau kita beramal soleh, kita sudah baik, kita merasa baik gitu kan, kita harus ingat bahwasanya kita juga pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki keburukan. Kemudian kata-kata yang kedua, seburuk-buruknya manusia pasti ada baiknya. Jadi kalau misalnya ada orang kita lihat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita judge dia orang paling buruk, tak boleh kita caci maki juga dia, tidak boleh. Karena masih pasti ada kebaikan. Ya. Kalau misalnya kita masih suka menjudge orang lain, memvonis orang lain jahat, berarti kita termasuk orang yang jahat juga. Karena mengejek, karena menghina adalah perbuatan buruk. Jadi kata-katanya adalah sebaik-baik manusia pasti ada buruknya, seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya. Kalau kita ambil sejarah ke belakang, kita tak tahu nasib manusia ini memang. Kita ambil contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum dia masuk Islam, dialah yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya, dia manusia paling kuat pada saat itu. Manusia paling kuat ingin membunuh Rasulullah SAW. Segala cara ia lakukan untuk bisa membunuh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Setelah ia masuk Islam, dialah yang menjadi bodyguard, yang menjadi pengawal Rasulullah. Siapapun yang ingin membunuh Rasulullah, Umar yang akan melawannya. Kan subhanallah, yang dulunya Umar itu pemberontak
ingin menghancurkan Islam, tapi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita kan bisa dapat pelajaran bahwasanya kalaupun ada orang-orang yang kita lihat banyak dosanya, tak boleh kita vonis orang jahat. Tak boleh juga kita vonis dia masuk neraka, tak boleh. Yang penting adalah kita kasih nasihat yang baik. Karena kalau misalnya orang-orang yang jahat-jahat ini, kalau misalnya kita vonis dia kayak gitu, dia makin jahat, bakal makin jahat itu. Kau begini, dia bakal makin jahat, makin menjadi-jadi istilahnya. Tapi kalau misalnya dikasih nasihat yang bagus dari hati yang paling tulus, insya Allah hati bakal terbuka. Karena menghadapi orang-orang yang keras ini tak boleh juga dengan kekerasan. Kalau batu kita pukulkan dengan batu bakal hancur dua-duanya. Dia hancur, kita pun hancur dibuatnya. Tapi harus pelan-pelan. Seperti air yang menetes di atas batu sehingga batu itu berlubang, tapi airnya tetap mengalir. Alhamdulillah, kesimpulan dari pengajian kita ini adalah yang pertama tadi adalah bahwasanya semua umat manusia, terkhususnya orang-orang yang beriman, adalah bersaudara. Jika terjadi perselisihan di antara kita, maka kita wajib, kita harus mendamaikannya. Kemudian kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencaci maki sesama kita, karena kita sama-sama manusia. Kemudian kita tidak boleh memanggil saudara kita, memanggil teman kita, memanggil sahabat kita dengan panggilan yang jelek, tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh berburuk sangka, karena buruk sangka adalah dosa. Kemudian ayat terakhirnya tadi, bahwasanya kalau misalnya kita suka mengadu domba, suka mencaci maki, sama dengan memakan bangkai saudaranya. Maka ayat akhir Allah jelaskan, sesungguhnya manusia itu diciptakan berbeda-beda. Jadi saling mengertilah pada setiap perbedaan yang ada pada diri kita. Mungkin ini saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan kajian kita hanya ini saja. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan dalam ucapan, saya mohon maaf kepada hadirin semuanya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum wa astaghfirullah wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, kami persilakan. Nanya Ustaz. Iya. Ini Ustaz, dulu kan awak sama saudara awak selisih paham. Sekarang udah meninggal dia, jadi cuma ini Pak Ustaz. Kira-kira yang salah siapa, Pak? Yang salah dia. Pertanyaan, dengar Pak Ibu pertanyaan apa ini? Kurang jelas. Pertanyaannya, dulu Bapak ini pernah berselisih sama saudaranya. Oke, kemudian yang salah adalah saudara Bapak ini. Lalu yang Bapak tanyakan apa ini? Bagaimana statusnya? Iya. Yang baik adalah Bapak maafkan kesalahannya. Ya. Kalau sudah Bapak maafkan kesalahannya, itu bakal terhapus. Dia udah meninggal. Gak masalah. Dua pun meninggal dia, bagus. Karena kalaupun dia sudah meninggal tapi tidak Bapak maafkan, lebih parah lagi nanti dia kena. Tapi kalau sudah dimaafkan, alhamdulillah. Maka berkuranglah siksaannya di sana. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya tentang perselisihan, bagaimana cara
memperbaiki hubungan yang telah putus, gitu kan? Saya Ustaz. Boleh. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini Ustaz, jika kita berbicara tentang memaafkan sesama manusia, maka saya bertanya tentang hal yang paling mendasar di dalam kajian kita ini Ustaz. Yang sudah dikatakan memaafkan itu seperti mana Ustaz? Dan yang meminta maaf itu harus seperti apa Ustaz? Seperti itu Ustaz. Kan ada yang minta maaf gini, cuma video klarifikasi udah selesai. Ada pula sebagaimana sih memang betul-betul dia itu sudah memaafkan dengan hati yang besar. Cara yang paling ampuh nih ya, kan kalau misalnya kita berantem, berselisih, bertengkar, itu sebenarnya kan menimbulkan sakit hati. Makanya kadang-kadang kita susah untuk memaafkannya. Ya. Tapi cara paling mendasar itu, kalau kita yang kena atau kita yang harus memberikan kata maaf, ya kan? Orang yang minta maaf sama kita maafkan saja. Memaafkan itu memang berat dia, berat. Apalagi minta maaf, gengsi. Ada ini orang gengsi minta maaf, udah dia salah nggak mau minta maaf, ini parah ini. Tapi kalau hatinya bersih, dia bakal minta maaf. Tak perlu kita tahu dari dalam hati yang paling dalam ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau sudah diucapkannya dia memaafkan, itu artinya dia sudah memaafkan. Karena untuk mengucapkan kata memaafkan itu saja berat ya? Pasti berat. Tapi kalau sudah diucapkannya berarti itu sudah dimaafkan. Gitu Pak. Maksud saya kan tadi gini Ustaz. Berarti inilah Ustaz. Colek Ustaz, salah aku minta maaf. Di dalam hati Ustaz, si kawan ini minta maaf, ya udah aku maafkan gitu. Tapi dengan nada yang tidak ikhlas. Maafkan gitu ya? Iya. Gak masalah. Berarti itu sudah dimaafkan. Itu bukan tanggung jawab antum lagi. Itu sudah tanggung jawab saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah meminta maaf. Memang kalau disakiti kita bisa memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan. Yang penting sudah kita maafkan. Jangan sampai nanti di akhirat urusan maaf ini udah nggak ada lagi nanti. Misalnya sekarang kita ada salah sama saudara kita, jangan gengsi, jangan kita malu untuk meminta maaf duluan. Apalagi ada orang ini yang dia misalnya dia yang benar, tapi dia minta maaf duluan. Itu manusia keren itu. Manusia keren, manusia baik kali itu berarti. Udah dia yang benar, dia pula yang duluan minta damai gitu kan. Minta damai. Misalnya bertengkar masalah utang gitu kan. Bertengkar masalah utang. Saya yang utang, dia yang memberikan utang, tapi karena nggak saya bayar utang kan sama dia, tapi saya dirangkulnya gitu. Itu luar biasa. Tapi kalau misalnya kita punya utang sama orang, tapi gara-gara kita nggak bayar utang kita pula yang sombong jadinya. Orang yang utang itu pula yang sombong, tak mau menegur. Kadang-kadang apapun nggak mau dia, bahwasanya istilahnya mengabari bahwasanya aku belum ada uang, belum cukup uang untuk membayar utang bersamamu. Kadang banyak itu orang yang gitu, utang dia pergi menghilang. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu ada yang mau ditanya gue? Pusing berdoa karena sini. Diskusi ringan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya ini. Pengertian itu tidak kan bisa dipahami. Atau cara penyampaiannya kurang jelas.
saya akan kasih pertanyaan, tapi saya jawab sendiri. Lalu bagaimana kalau misalnya Ustaz, gimana caranya meminta maaf paling ampuh, gitu ya? Karena kan ada orang bingung dia gimana minta maaf, dia gimana cara minta maaf. Ini pernah saya jawab ketika saya ngisi kajian online. Ada pertanyaan kayak gitu. Caranya yang paling ampuh ya. Yang pertama, kalau misalnya kita bertetangga, kalau kita masak enak, kita kasih ya. Kita sedekah. Misalnya masak bubur kita, tapi kita dalam keadaan tak baik, dalam keadaan tidak baikan. Tapi kalau kita memasak atau kita masakkan atau kita beri dia hadiah, kasih hadiah, nggak apa-apa. Kadang kita memang malu ya itu. Padahal kita nggak baikan, tapi kita kasih dia kan, malu kita itu sebenarnya. Tapi dengan itu bisa terobati hati orang yang terluka. Ampuh itu, ampuh. Apalagi yang mengantarkan makanan itu adalah orang yang betul-betul yang sedang berselisih. Misalnya orang tua si A berselisih dengan orang tua si B, bertetangga ini, bertetangga. Yang langsung ngasih hadiah, yang langsung ngasih makanan adalah orang tua si A tadi. Orang tua si A langsung dikasih. Dan yang menerima makanan itu orang tua si B. Kan menjadi berpapasan jadi kan. Assalamualaikum. Ini ada sedikit makanan. Kalau dia gengsi ngambilnya, nauzubillah. Tahu lagi. Kalau utuh harus ke belakang. Harus ke belakang. Karena mudah-mudahan dengan perbuatan seperti itu dia bisa terbuka hatinya. Ataupun kalau kita masih gengsi untuk berjumpa dengannya, kita suruh anak kita yang hantarkan. Kita suruh anak kita yang hantarkan. Nah, coba antarkan ke tetangga. Walaupun sedang tidak baikan, nggak masalah. Saya rasa itu cara paling ampuh karena dia bakal mikir, kenapa aku masih dikasih? Padahal aku sudah berbuat jahat samanya, tapi dia masih baik sama aku. Di sinilah bakal terbuka hatinya nanti. Berpikir, ngapain lama-lama aku berantem sama ini? Sedangkan aku jahat aja masih dikasihnya ini. Sedangkan aku jahat saja masih diberinya kebaikan. Apalagi kalau aku baik samanya. Kayak gitu ya. Kasih hadiah, itu cara paling ampuh. Tapi ada gini Pak Ustaz. Dikasih sama dia kan kadang-kadang ini kan masih ya Pak. Memang Karena antara dari mana? Oh, dari situ. Udah tak kesana aja dari belakang. Tak mau makan dia. Gitu. Ada juga kadang-kadang gitu. ya kadang-kadang ada juga. Tapi kalau misalnya itu sekali kita kasih, tapi kalau udah berkali-kali kita kasih, saya yakin pasti dicoba ya. Pasti dia mikir, manusia kan dia kan gitu. Manusia. Pasti dia mikir. Kenapa saya bilang itu? Kita tarik ke diri kita sendiri. Ada orang kita jahat samanya, tapi dikasih kita hadiah. Kita buang atau mikir kita? Pasti kita mikir. Iyalah sekali kita buang. Kalau misalnya kita lagi butuh, dan cara paling ampuh, cara paling ampuh lagi, apa yang dia butuhkan kasih. Itu mantap kali tuh. Gak mungkin dibuang aja kan? Misalnya lagi susah dia bisa makan hari itu, atau anaknya lagi kesusahan mau sekolah, kita nampak itu, kita bantu. Masya Allah, bakal semakin dekat hubungan kita dari sebelumnya. Saya yakin. Gitu ya Pak. Lagi. Mbak, ada yang bertanya apa ya? Kayak bapaknya. Saya mau tanya Pak. Hai. Kalau puasa malam ini doanya sama seperti puasa sebulan itu? Doa apa ini Bu? Nawa itu. Niatnya? Puasa Ibu tadi? Ya. Puasa Ibu tadi? Ya. Alhamdulillah. Besok puasa juga Bu ya? Ya. Nawa itu yang itu kan? Nawa itu soma. Besok berarti puasa. Hari ini Tasu'a, ya kan? 9, besok Asyura, besok 10. Nah itu soma Asyura lillahi ta'ala. Gitu. Kalau puasa biasa gimana? Nawaitu soma Qadim. Karena dia sebulan makanya dibilang soma Qadim. Dan di belakangnya kan ada Syahrul Ramadan gitu kan, ada dia. Nah,
Kalau ini kan namanya itu Tasu'a Asyura. Alhamdulillah buat tadi bapak-bapak puasa. Alhamdulillah. Puasa ya. Besar pahalanya kalau misalnya puasa Asyura di bulan Muharram ini. Kalau itu doanya Doa apa ini, Bu? yang puas makan sahur tadi malam itu. Doa sahur. Ya sahur apa itu puasa malam itu? Niatnya atau doanya cuman? Niat. Ya, Niat. niatnya ada. Ada. Itulah tadi saya bilangkan itu. Karena habis makan sahur kita, niatnya nawaitu sauma, kalau tadi malam Tasu'a lillahi ta'ala. Kalau hari ini nanti besok Asyura. Iya, nawaitu sauma Asyura lillahi ta'ala. Gitu ya. Alhamdulillah. Masih ada ibu-ibu yang puasa. Sholat tahajud kita ini masih ketinggalan nanti. Terus kita apa namanya itu? Ya tengok jam. Karena udah mau ayam. Baru mau ayam pertama. Baru ketinggalan nanti. Terus itulah mandi masak. Semalam tengok jam 1 lewat. Nah, jadi biasa masak boleh sholat tahajud. Jam 1. Jam 2 lah. Jam 2 sholat tahajud. Iya. Bisa. Oh itu lah. Batas sholat tahajud itu kan kalau misalnya kita kalau kita sudah tidur habis isya pun boleh kita tahajud sampai sebelum subuh. Tidur lagi kita baru sholat. Bisa juga, tapi awas gak bangun lagi. Itu masalahnya. Bisa. Persyaratan utamanya yang penting tidur kan, saya tidur Iya. dulu. Jadi kalau belum tidur nggak boleh itu tahajud ya Pak? Namanya sholat malam jadinya. Malam Ya, harus tidur. harus tidur. Walaupun sebentar, itulah istilahnya dianjurkan kali tidur. Kadang-kadang tidur karena apa capek sampai bagian Pak. Kenapa dianjurkan tidur? Karena kalau udah tidur ini berat dia bangun. Ya. Disitulah letak pahala yang besar itu. Gitu dia. Disitulah letak pahala yang besar. Kan orang kalau udah tidur, enak kali itu, payah bangun. Tapi ketika ia bangun, disitulah pahala yang paling besar. Kadang-kadang malam kan payah tidur. Oh, beda pula ya. Itu kan malah ketiduran itu tadi siangan. Siangan. Ada pertanyaan saya Ustaz. Kalau misalnya payah tidur ya, payah tidur baca Al-Quran pasti dia tidur. Karena setan paling banyak ya ngantuk jadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kayak pengalaman. Kadang kalau kita berkumpul sama kawan kita, lama itu tidur. Iya. Ngopi-ngopi ya kan, Ya. nggak ngantuk gitu. Tapi coba baca Quran, habis sisa kita baca Quran, Tidur itu lumayan. tadi tidur terus. Baru lagi satu lembar, udah. Iya. Kayak gitu tuh, pasti. Jadi kalau susah tidur baca Quran aja, biar tidur. Aku itu, Pak. Oi. Sholat duha, sholat tasbih. Sholat tasbih itu kalau bisa dia malam, dianjurkan malam. Setelah sholat tahajud, sholat tasbih. Jam berapa itu? Jam-jam 3 lebih bagus. Iya. Seperti sholat tahajud juga. Satukan aja sholat tahajud, sholat tasbih. Satukan aja. Kalau sholat taubat, Sholat taubat juga dianjurkan malam. Malam. Karena di waktu malam itu memang adalah waktu-waktu yang misteri dia. Sunyi, sepi, ya kan? Gak ada orang. Di situ yang dianjurkan. Apalagi sholat taubat namanya kan. Taubat ini hubungan kita dengan Allah itu langsung. Minta ampun kita, malu kita sama Allah. Kadang kalau misalnya kita lakukan di tempat orang-orang yang ramai, payah, malu kita. Jadi gini Ustaz, terkadang kan Ustaz sering kita di waktu sholat itu meneteskan air mata menangis Ustaz.
sehingga mengganggu bacaan sholat kita Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz menurut hal-hal seperti ini Ustaz? Bismillah. Saya kira ya, kalaupun ada orang menangis pas sholat, tak apalah sampai nggak pernah sampai, enggak. Karena kita saksikan bersama orang-orang yang imam di Masjidil Haram. Saya sering lihat itu Imam As-Sudais, Imam Syekh Rashid, Imam Al-Ghamidi, Syekh Al-Ghamidi yang imam-imam di Masjidil Haram. Mereka menangis, tapi tak sampai seperti itu. Mereka menangis paling menetes, baru palingan karena menangis itu tersedak-sedak gitu. Nah, paling kayak gitu ada. Itu nggak masalah. Bahkan itu yang dianjurkan. Orang-orang itu imam kayak gitu karena memang kalau di Makkah, masya Allah ya kan, bagaimana itu khusyuknya mereka di sana di Makkah itu. Apalagi imamnya pun masya Allah hafalan Qurannya 30 juz dan dia paham maknanya. Saya paling sering saya lihat itu yang menangis itu adalah namanya Syekh Syari Rashid. Dia kalau misalnya sudah tentang ayat-ayat azab menangis dia. Kadang dia ketika dia menangis jadi lama dia jadinya membacanya. Jadi lama dia berhenti bentar. Misalnya kan fadzuqul 'adzaba bima kanu yafsukun. Karena dia menangis. Kadang lagi disuruh surah-surah tentang azab, situ banyak orang menangis. Tapi kalau surah-surah tentang membahas surga, mereka memang tidak tertawa. Walaupun bahagia mendengarnya, tapi mereka cukup senang dalam hatinya. Itu gue. Itu Pak. Gue nangis juga. Ada yang mau bertanya Ustaz. Silakan. Ustaz, ini mau nanya lagi. Kalau siap subuh sholat isya, kita baca tabarokah itu setiap malam semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Siapa yang rajin membaca surah Al-Muluk namanya. Surah Al-Muluk. Surah ini dianjurkan dibaca untuk menghindarkan kita dari azab kubur. Kalau misalnya ibu sekarang sudah rajin membaca surah Al-Muluk, jangan tinggalkan lagi. Baca terus. Tapi kalau kita belum hafal kan seperti Yasin, belum bisa berhafalan. Bisa ditengok gini. Enggak harus hafal, Bu, harus baca. Boleh ya? Boleh kan? Boleh kan? Kalau dibaca boleh. Karena hadisnya mengatakan bukan hafal tapi baca. Siapa saja yang membaca surah Al-Muluk sebelum dia tidur, maka dia akan terhindar dari azab kubur. Gitu gue. Kalau bisa dihafal pelan-pelan, insyaallah. Kalau udah hafal kita enak kita. Sambil golek pun kita baca. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai ayat terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Masya Allah. Kalau kita tak sanggup membaca, malas kita membaca. Kalau ada HP kita Android atau ada itu yang biasanya speaker untuk Quran, box untuk Quran itu, malas kita baca. Tapi jangan keseringan malasnya, ya. Kalau misalnya tiba-tiba malas sudah ngantuk kali, putar itu. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Dan apabila dibacakan Quran fastami'u lah, dengarkanlah. Wa ansitu, dan perhatikanlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mendengar
mendengarkan ayat-ayat Quran mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi yang membacanya, masya Allah. Bapak-bapak ada yang hafal sudah surah Al-Mulk ini? Atau yang sudah sering membacanya tiap malam, ada sholat isya, sebelum tidur? Kalau misalnya belum ada, hari ini kita mulai. Alhamdulillah kalau saya alhamdulillah sudah dari dulu saya amalkan itu surah Al-Mulk itu. Kalau lupa tertidur, kalau nggak lupa saya baca. Kadang kalau misalnya satu kali saya putar pakai HP gitu. Kan banyak itu surah-surah yang dianjurkan dibaca, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin, ya kan, Al-Insan. Banyak itu surah-surah yang dianjurkan dibaca. Ada lagi Bu tanyakan aja Bu yang ada dalam diri Bu, apa yang mau tanyakan? Mau nanya nih. Iya Pak Tidak di luar tema kita. Masya Allah. Tunggu bapak ini dulu. Bapak dulu.